Berjumpa lagi dengan saya, Wayan Gede Sarmawo, dalam hal penggunaan SEM PLS, Smart PLS, untuk melakukan kalkulasi data penelitian pengaruh langsung yang disertai dengan efek moderasi. Sebelum itu, izinkan saya mengemukakan terlebih dahulu mengenai pemahaman tentang moderasi. Moderasi dalam penelitian dimaknai sebagai suatu variabel dalam model penelitian yang memiliki peran memperkuat atau memperlemah pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, adik-adik sekalian, ada 5 kategori moderasi dalam hasil penelitian, yaitu ada moderasi murni, pure moderation, ada moderasi semu, quasi moderation, kemudian ada moderasi potensial, homologischer moderation, dan yang terakhir ada moderasi prediktor atau prediktor moderation. Adik-adik sekalian, suatu variabel dikatakan sebagai variabel moderasi murni jika variabel hasil interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi menunjukkan pengaruh yang signifikan, sementara variabel moderasi sendiri tidak signifikan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Lalu berikutnya dikatakan sebagai moderasi semu apabila variabel hasil interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi menunjukkan pengaruh yang signifikan, dan variabel moderasi sendiri juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian dikatakan sebagai moderasi potensial jika variabel hasil interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi menunjukkan pengaruh tidak signifikan. Demikian juga variabel moderasi sendiri tidak signifikan juga pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nah, yang terakhir dikatakan sebagai moderasi prediktor jika variabel hasil interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan, namun variabel moderasi sendiri signifikan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nah, adik-adik sekalian, itulah hal-hal penting dalam pemaknaan hasil kalkulasi SEM PLS pada model penelitian pengaruh langsung dengan efek moderasi. Nah, adik-adik sekalian, mari kita mulai peragaan proses kalkulasi data penelitian pengaruh langsung dengan efek moderasi tersebut. Namun sebelum itu, adik-adik, mari kita tunjukkan dulu tabulasi data penelitian yang kita miliki yang sebelumnya sudah kita simpan dalam file CSV sebagai berikut. Nah, jadi sebagaimana nampak dalam layar, inilah data yang akan kita proses untuk memperagakan proses kalkulasi pengaruh langsung dengan efek moderasi. Selain itu, adik-adik, kita juga persiapkan program aplikasi Smart PLS. Itu seperti nampak di dalam layar. Berikutnya, sebagai tempat penyimpanan daripada hasil-hasil kalkulasi nanti, kita juga perlu menyediakan file Microsoft Word yang sebelumnya sudah kita persiapkan hasil-hasil yang seperti apa yang akan kita ambil dari hasil kalkulasi SEM PLS tersebut. Di antaranya nanti yang kita akan cari adalah outer loading-nya, kemudian diskriminan validity, baik yang Fornalecker maupun cross loading, kemudian construct validity dan reliability, kemudian R-square, fit model, paired coefficient, total effect, dan terakhir adalah gambar. Nah, jadi itulah nanti bagian-bagian penting yang perlu kita ambil dari hasil kalkulasi sebentar lagi. Nah, baik adik-adik sekalian, mari kita kembali sekarang ke program aplikasi Smart PLS. Nah, seperti nampak dalam layar adik-adik, seperti biasa, sebelum kita mulai
akan mengkalkulasi data, kita harus menyediakan satu nama file untuk kita nanti olah di Smart PLS. Baik, kita akan buka dulu New Project. Nah, setelah New Project, kita akan memberikan nama project kita hari ini, yaitu latihan SEM PLS moderasi. Kita klik OK. Nah, adik-adik sekalian sudah nampak di layar. Seperti biasa, kita fokuskan perhatian kita pada double klik to import data. Di sini kita lakukan klik 2 kali. Lalu kita akan cari sekarang di mana file yang akan kita olah kita dapatkan. Oke, saya cari. Nah, ini dia adik-adik datanya. Saya open. Nah, adik-adik, ada konfirmasi apakah data ini yang akan kita olah. Kalau memang betul ini kita olah, kita langsung klik OK. Nah, adik-adik sekalian, datanya sudah muncul di layar. Nah, hal yang kita lakukan sekarang adalah mengklik latihan SEM PLS 2 kali. Nah, adik-adik sekalian, dengan demikian sudah disediakan lembar kosong sebagai tempat nantinya mengkalkulasi data. Selanjutnya adik-adik, kita akan lakukan yaitu memindahkan variabel X beserta indikator-indikatornya, yaitu X1, X2, X3, dan X4 ke ruang kalkulasi. Berikutnya adalah variabel moderasi yang indikatornya adalah mode 1, mode 2, dan mode 3. Kita juga pindahkan ke ruang kalkulasi. Dan yang terakhir kita pindahkan variabel Y yang indikator-indikatornya adalah Y1, Y2, Y3, dan Y4. Kita pindahkan juga ke ruang kalkulasi. Nah, adik-adik sekalian, berarti seluruh variabel sudah kita pindahkan ke ruang kalkulasi. Berikutnya adalah menata daripada posisi variabel-variabel ini agar sesuai dengan kerangka konsep penelitian yang kita buat. Baik adik-adik, kita akan atur posisinya dengan cara pertama-tama kita klik di lingkaran merah, lalu kita akan lakukan geser ke posisi yang saya inginkan. Berikutnya adalah kita akan menggeser variabel mode, kita akan taruh di atas, dan variabel Y ini kita akan taruh di sisi sebelah kanan seperti biasa. Nah, adik-adik, dengan demikian posisi variabel sudah cukup teratur. Tinggal sekarang kita memindahkan indikator daripada Y agar supaya dia berada di posisi sebelah kanan daripada lingkaran merah. Caranya adalah dengan cara mengklik lingkaran merah, klik kanan, lalu kita pilih line indikator right. Ya, kita klik. Nah, berarti indikator-indikatornya sudah berpindah ke sebelah kanan daripada variabel Y. Tapi sebelum itu adik-adik, kita sekarang ingin mengisi nama masing-masing variabel. Caranya adalah untuk di variabel X dulu, kita klik lingkaran merah, kita klik kanan, kita rename, lalu di bagian name displayed ini, kita klik OK. Kemudian di variabel Y, kita juga klik kanan, kita rename, kemudian kita ketik Y, OK. Dan terakhir adalah di variabel moderasi, kita klik kanan, kita rename, kita kasih nama mode. Oke. Baik, adik-adik, seluruh variabel sudah memiliki nama masing-masing. Berikutnya kita akan sekarang menghubungkan variabel independen terhadap variabel dependen. Demikian juga kita akan menghubungkan variabel moderasi terhadap variabel dependen. Dan selanjutnya kita akan membuat variabel baru, yaitu interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi yang lalu dihubungkan dengan variabel Y. Baik adik-adik, kita buat tanda penghubung dulu dengan cara klik connect, lalu kita klik di variabel X, lalu kita berpindah ke variabel Y dan kita klik. Berikutnya kita klik di variabel moderation, lalu kita bergeser ke variabel Y, kita klik. Nah, adik-adik sekalian, sudah terhubung dan warnanya sudah menunjukkan warna biru. Artinya seluruh data yang kita masukkan sebagai input kalkulasi sudah sesuai dengan yang kita harapkan.
Baik, untuk mengakhiri daripada proses pembuatan garis penghubung, kita perlu mengklik Escape. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita akan membuat variabel interaksi. Caranya adalah dengan mengklik lingkaran biru untuk Y, kita klik kanan, lalu kita pilih Add Moderating Effect. Kita klik, muncullah sekarang tampilan seperti ini yang harus kita isi. Di Moderating Effect Basic Setting adik-adik, kita melihat ada dependent variable yang kita pergunakan adalah Y. Nah, sekarang kita menentukan moderator variabelnya. Moderator variabelnya seperti apa yang kita buat di gambar itu adalah mode. Kemudian di independent variabelnya itu kita akan pilih yaitu variabel X. Nah, adik-adik sekalian, moderating effect-nya sudah kita buat. Sekarang kita klik OK. Nah, adik-adik sekalian, jadi inilah variabel baru yang terbentuk dari interaksi antara variabel moderation dengan variabel independent. Baik, kita posisikan sekarang pada posisi yang lebih baik. Umumnya posisi variabel interaksi ini ada di tengah-tengah antara variabel independen dengan variabel moderasi. Oke, kita coba geser. Oke, kita sudah posisikan pada posisi di mana seharusnya tempat variabel moderating tersebut. Nah, adik-adik sekalian, jadi dengan demikian proses pembentukan pola yang akan kita kalkulasi sudah selesai. Seperti ini. Kita sekarang tinggal melakukan proses kalkulasi. Proses kalkulasi dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan proses kalkulasi yang sudah kita lakukan pada tutorial 8 maupun pada tutorial 9. Yaitu dengan cara klik Calculate, lalu kita pilih PLS Algorithm, lalu kita langsung pilih Start Calculation. Nah, kita tunggu sebentar untuk ditunjukkan hasilnya. Lalu berikutnya kita lakukan lagi sekarang calculate, kemudian kita pilih yang kedua yaitu bootstrapping. Berikutnya kita lanjut memilihnya di start calculation. Sekali lagi kita tunggu beberapa saat hasilnya dan hasilnya sudah muncul adik-adik. Jadi kita sudah melakukan 2 kali proses yaitu proses algoritma dan proses bootstrapping. Oleh karena proses kalkulasi sudah selesai, sekarang kita tinggal mengambil hasil kalkulasi yang kita anggap penting-penting saja. Namun sebelum itu, kita perlu untuk mengekspor hasil-hasil kalkulasi ini dalam bentuk Excel. Sekali lagi adik-adik, ekspor untuk Excel hanya bisa dilakukan bagi adik-adik yang memiliki program aplikasi full version. Caranya adalah adik-adik, kita lihat di calculation result, kita klik tanda panah kecil, kemudian kita klik di PLS algorithm. Lalu kita pilih dan klik Excel, kita start export. Kita perlu sekarang memberikan nama di sini untuk membedakan dengan yang kedua nanti, ini kita kasih nama ALG. Kita klik Save. Kita tunggu hasil Excel-nya. Ini dia adalah hasil Excel dari ALG yang tadi. Kita perlu melakukan satu langkah lagi, tapi sebelum itu kita kembali dulu ke SEMPLS. Lalu kita kembali lagi ke Calculation Result, adik-adik. Lalu kita klik tanda panah kecil lagi, dan yang kita ambil sekarang adalah bootstrapping. Lalu kita klik Excel, kita start export, lalu kita isikan nama file ini untuk membedakan dengan yang ALG tadi. Kita isi boot. Kita klik save. Kita tunggu hasil daripada export bootstrapping-nya. Nah, ini dia adik-adik. Jadi kita sudah punya 2 simpanan adik-adik dalam bentuk ALG dan dalam bentuk bootstrapping. Nah, dari sinilah nanti kita akan mengambil hasil-hasil kalkulasi untuk kita pindahkan ke Word. Nah, adik-adik sekalian, mari kita secara bertahap untuk mengambil hasil kalkulasi dari Excel ini untuk kita pindahkan ke Microsoft Word. Pertama-tama kita akan ambil di
PLS ALG. Kemudian kita klik di navigation. Setelah di navigation, kita akan cari diskriminan validity. Kita klik diskriminan validity, lalu kita blok diskriminan validity-nya. Kita klik kanan, kita copy, lalu kita pindah ke Word. Kita klik kanan, kita simpan di picture. Oke. Berikutnya kita kembali lagi ke ALG. Kita ke navigation lagi. Kemudian kita akan cari cross loading. Kita klik lagi di diskriminan. Nah, di bawah diskriminan ini itu ada tabel cross loading. Kita akan ambil dengan cara memblok dulu, lalu kita copy, kita pindah ke Word, kita klik di sini dan kita paste picture. Oke. Kita kembali lagi ke ALG, lalu kita kembali lagi ke navigation, kita ambil construct, reliability dan validity. Kita klik, lalu kita blok, lalu kita copy. Lalu kita pindahkan di Word yang kita punya. Berikutnya kita kembali lagi ke ALG, lalu kita klik di navigation. Yang kita cari adalah R-square. Kita akan blok R-square-nya. Kita klik kanan, copy, pindah ke Microsoft Word. Lalu di sini kita klik kanan, kita paste picture. Oke. Berikutnya kita kembali lagi ke ALG, kemudian kita klik navigation. Kita klik di model fit. Lalu kita blok di fit summary. Lalu kita klik kanan, copy, kita pindah ke Word. Kita klik kanan di sini, kita paste picture. Oke. Nah, adik-adik sekalian, untuk di SAMPLS ALG sudah selesai data yang kita ambil. Kita sekarang bergeser ke Excel yang boot. Kita klik, lalu kita klik navigation. Nah, yang kita cari di sini adalah outer loading. Kita klik di outer loading. Kita blok outer loading-nya. Kita copy. Lalu kita kembali ke Microsoft Word. Kita masuk ke outer loading. Kita klik di sini. Kita klik kanan. Lalu paste picture. Oke. Berikutnya kita kembali ke Excel boot, klik navigation, kita klik di path coefficient, lalu kita blok, kita copy, lalu kita pindah ke Word, kita klik di sini, kita paste picture. Oke. Baik, lagi sekali kita pindah ke PLS Excel boot, kemudian kita klik navigation. Lalu yang kita cari di sini adalah total effect. Kita klik di total effect, lalu kita blok, kita copy, kita pindah ke Microsoft Word, kita klik di sini, lalu kita paste picture. Nah, adik-adik sekalian, seluruh informasi yang kita perlukan sudah kita pindahkan ke Microsoft Word. Tinggal sekarang kita memindahkan gambar hasil kalkulasi. Caranya adalah adik-adik kita kembali dulu ke SAMPLS. Nah, dengan demikian akan muncul gambar hasil kalkulasi seperti nampak dalam layar. Biasanya adik-adik gambar yang tampil belum lengkap dengan nilai-nilai seperti nilai PET dan nilai signifikan. Sehingga kita masih perlu melengkapinya. Caranya adalah yaitu dengan memilih calculation result, lalu kemudian kita pilih tanda panah kecil pada inner model, lalu kita pilih PET coefficient dan P value. Nah, dengan demikian adik-adik, setelah kita perhatikan di layar, sekarang setiap hubungan itu sudah dilengkapi dengan nilai PET, termasuk juga nilai P value-nya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan pindahkan gambar ini ke Microsoft Word. Caranya adalah dengan mengklik tanda panah kecil, print screen di bawah layar. Ya, saya klik print screen.
lalu kemudian saya blok gambar yang mau saya pindahkan. Lalu kemudian saya klik di tengah-tengah, copy, lalu saya berpindah ke Microsoft Word. Nah, adik-adik, lalu di sini saya klik paste. Nah, maka dengan demikian gambar sudah pindah di Microsoft Word. Nah, adik-adik sekalian, demikianlah proses mengkalkulasi data pengaruh langsung disertai dengan variabel moderasi. Mudah-mudahan adik-adik dapat mengikuti dengan baik dan teruslah adik-adik berlatih dengan menggunakan data-data yang lain agar supaya menjadi lebih memahami. Nah, adik-adik sekalian, sampai di sini dulu tutorial penggunaan SEM PLS dengan program aplikasi Smart PLS untuk mengolah data pengaruh langsung dengan efek moderasi. Semoga bermanfaat. Nah, adik-adik sekalian, terima kasih. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.